Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu pagi ini ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan kita, biarlah dengan penuh rasa hormat dan tunduk di dalam hadirat-Nya, kita mengembalikan segala hormat dan syukur kita bagi Dia. Karena bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan kita berikan hanya kepada-Nya. Dia yang telah mati, bangkit dari maut, menyatakan kebesaran kasih-Nya kepada kita melalui karya penyelamatannya. Karena itu marilah dengan sikap hormat kepada Tuhan, kita mau katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari katakan bersama-sama, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, sama-sama. Sekali lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, karena aku tidak dapat membalas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia segala sembahku ya Tuhan, hanya Dia segalanya bagi. Mari katakan, bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi
selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Engkau yang sudah mati di tiang kayu salib, menggantikan salah dan dosa kami, menebus kami sehingga kami memperoleh keselamatan yang daripada Engkau. Dan Tuhan, anak-Mu yang tunggal itu tidak sekedar mati, tapi bangkit memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kepada kami keselamatan, memberikan kepada kami kepastian. Karena itu pagi ini kami bersukacita, bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami akan datang menyembah Engkau di pagi ini, Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami, seringkali kami melakukan hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati dan penuh belas kasihan kami mohon, ampunilah kami Tuhan, basuh kami dari segala salah dan dosa kami, supaya kami layak untuk datang berjumpa dengan Bapa dan memberikan yang terbaik kepada Engkau di dalam ibadah kami di hari ini. Kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bahagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bahkan seluruh umat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah dari rumah-rumah mereka masing-masing. Kuasai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kuasai setiap hati kami juga yang melayani di pagi ini. Pada akhirnya segala hormat, segala puji dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai sekarang dan
Satu-satunya alasan terbesar setiap umat tebusan Tuhan untuk bersyukur adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib bagi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak sekedar mati saja. Dia bangkit, mengalahkan segala kuasa maut dan memulihkan seluruh hidup kita. Karena itu, biarlah pagi ini kita bersorak-sorai dan bersukacita menyambut kemenangan yang Tuhan berikan dengan bangkit dari kuburnya. Bersama-sama kita berkatakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hidup kita. Karena itu marilah kita mau katakan sekali lagi, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Yesus sungguh baik, yes, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi satu tuyul. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. And Ra'asan domba
diurapinya, karena bagi berkuasanya, para Sekarang pastinya sekarang dia keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena bagi berkuasanya, para penguasa kita. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu.
Shalom saudara-saudara, selamat Hari Raya Paskah. Pada hari ini kita berhimpun di hadapan Tuhan sebagai keluarga besar GPMRI Kelapa Gading. Kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Paskah. Paskah adalah titik balik dari satu kehidupan, dari kehidupan menuju maut kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Tema kita hari ini adalah Yesus memperdamaikan. Bagian firman Tuhan untuk melandasi khotbah pada saat ini adalah diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, di hari yang bersukacita ini, hari kebangkitan-Mu, hari di mana kami boleh ikut bersama dengan Engkau mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami bersukacita karena kami boleh memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah menolong kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Kami membuka hati bagi-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu adalah makhluk komunal. Artinya bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendirian. Dia tetap berkomunitas. Dan di dalam komunitas ini, esensinya adalah hidup berdamai. Tanpa ada perdamaian di dalam komunitas, maka tidak mungkin komunitas itu bisa langgeng. Baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga, atau di tempat dimanapun kita berkomunitas. Seringkali yang terdengar bagi kita adalah seseorang ingin mendapatkan damai melalui komunitas. Kadang dia merasa bahwa dia sudah berbuat baik, atau dia sudah bersikap dan mengerti orang lain. Tapi tanpa disadari, seringkali dia juga menjadi salah satu yang ikut membuat situasi yang tidak baik di dalam komunitas itu. Konsep
bahwa perdamaian kita tergantung pada sikap orang lain, itu adalah konsep dunia dan umum dianut oleh setiap orang. Tetapi perdamaian yang dimaksudkan di sini adalah perdamaian yang pertama kali dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Yesus yang adalah Raja Damai, Ia lahir sebagai Raja Damai. Apa yang Yesus ajarkan tentang hidup berdamai dan bagaimana membangun dan memelihara perdamaian di dalam komunitas kita. Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini di dalam perikop ini, saya akan menyampaikan 4 poin penting untuk bisa menjadi berkat buat kita untuk memahami apa itu perdamaian. Yang pertama, bagian firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang ke-19 berkata demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama, Yohanes sebagai penulis Injil ini menampilkan situasi yang mencekam, yaitu murid-murid dalam ketakutan. Saudara, ini ketakutan, saya katakan kelas tinggi. Satu ketakutan yang menghantui mereka, karena mereka berpikir Yesus sebagai guru mereka yang selama ini mereka ikuti kurang lebih 3,5 tahun. Dan masyarakat Yahudi mengenal mereka adalah pengikut Yesus, adalah guru mereka, kemanapun Yesus pergi mereka ikut. Sekarang Yesus sudah mati. Dalam pikiran mereka tentu berpikir bahwa sebentar lagi giliran kita. Untuk kita didatangi oleh para anggota Sanhedrin untuk menciduk kita, mungkin memenjarakan kita, bahkan membunuh kita. Rasa takut seperti inilah yang membuat banyak orang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan dia pun tidak ada pikiran bagaimana melepaskan diri dari perasaan takut ini. Mereka tentu berpikir atau mereka berkonsentrasi, sebentar lagi pintu akan diketok, sebentar lagi mereka akan ditangkap dan mereka akan dibawa ke tempat pembantaian. Saudara sekalian, ini yang pertama. Dari sini kita berpikir, apa yang dimaksud dengan perdamaian itu yang akan dijelaskan selanjutnya. Saya pernah mengalami perasaan takut kelas tinggi. Waktu Jakarta tahun 1998, kita tentu mengalami situasi yang sangat mencekam. Jakarta menjadi lautan api, di mana-mana banyak rumah dan ruko dibakar. Tentara tidak bisa berdaya, bahkan polisi pun kita tidak bisa melihat kemana mereka. Tidak ada yang dapat melindungi, tidak ada yang kemana kita akan lari untuk mendapat perlindungan. Saat itu kita mendengar orang mengetuk tiang listrik pun kita sudah ketakutan. Waktu besoknya saya ke pasar, saya melihat orang, saya ketakutan. Saya memaksakan diri ke pasar karena kami membutuhkan lauk pauk.
Pada waktu itu ada seorang ibu yang berteriak, saya pun tidak tahu apa dan mengapa dia berteriak. Saya ketakutan dan saya lari, saudara. Inilah ketakutan di dalam tensi tinggi. Yang seperti inilah mungkin murid-murid merasakan ketakutan itu. Saudara, ketakutan seperti ini sewaktu-waktu akan naik dan menghantui kita. Ketakutan semacam ini sewaktu-waktu akan melumpuhkan orang dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hingga hari ini kita melihat ketakutan di mana-mana. Banyak orang takut perusahaannya bangkrut, uangnya habis, takut keselamatan anggota keluarganya, takut kena dengan virus COVID-19, dan banyak hal lain lagi yang menakutkan. Pertanyaan kita, dari mana asal-usul rasa takut ini? Apakah kita sejak awal diciptakan sudah ada rasa takut ini? Saudara sekalian, perasaan takut menjadi bagian dari kehidupan kita ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Pada pagi itu ketika mereka jatuh dan Allah berjalan di dalam taman itu, Adam berkata, ketika aku mendengar suara langkah Tuhan, aku bersembunyi karena aku takut. Saudara sekalian, ketakutan itu merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Dan tidak ada orang yang tidak ada rasa takutnya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah, terpisah dari sumber kehidupan, terpisah dari kemakmuran bersama dengan Allah, dan mereka diusir. Di dalam keterpisahan inilah Kolose pasal 1 ayat 21 berkata demikian, bahwa manusia itu hidup jauh dan memusuhi Allah di dalam pikiran dan hati yang nyata di dalam perbuatan kita. Jadi manusia bukan hanya terputus dengan Allah, tapi di dalam kehidupan yang sudah terpisah dengan Allah, dia memusuhi Allah di dalam pikiran dan hatinya yang nyata dari perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan kepada sesama kita, itu adalah ekspresi permusuhan kita di dalam pikiran dan hati kita kepada Allah. Dan perbuatan-perbuatan nyata itu, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 20, di sana dideretkan karakter atau sifat-sifat orang yang telah jatuh dalam dosa. Di dalam ayat 20 dan 21 dikatakan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Sifat manusia yang sudah hidup di dalam keinginan-keinginan dosa ini, kehendak ini, merupakan potensi yang luar biasa. Perpecahan, perceraian, dan juga perkelahian, pertengkaran yang tidak mungkin dapat terhindari. Inilah wujud daripada permusuhan manusia dengan Allah.
Dan sampai kapan permusuhan ini akan terus berlangsung? Manusia tidak mungkin melepaskan dirinya dari situasi ini. Walaupun kita harus akui, setiap kita merindukan hidup di dalam damai. Bagaimana kita bisa melepaskan situasi ini? Bagaimana kita bisa mengharapkan hidup damai ini? Manusia tidak mungkin dapat mewujudkannya dengan usahanya sendiri. Maka ayat berikutnya dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus sekonyong-konyong, tidak diduga-duga, di dalam situasi yang sangat mencekam dan menakutkan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Dan berita pertama yang diberitakan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kematiannya adalah berita damai sejahtera. Inilah berita yang terbesar bagi dunia, bagi setiap orang yang hidup dikuasai oleh ketakutan, atau bagi orang yang hidupnya selalu dihantui oleh ketakutan. Kristus telah memberikan perdamaian kepada kita. Mengapa Yesus menyampaikan berita pertama dari kebangkitan tentang damai sejahtera? Karena dia sendiri telah menyerahkan dirinya sebagai korban perdamaian dengan Allah. Roma 5 ayat 10 berkata demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, jemaat GPMRI Kelapa Gading yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perdamaian dimulai adalah inisiatif Allah itu sendiri. Dan Yesus sebagai anak domba Allah yang mempersembahkan tubuhnya oleh pencurahan darahnya, dialah oleh darah itu mempersembahkan, membawanya kepada Bapa di surga. Dan oleh pengorbanan itu, murka Allah itu surut. Allah yang dimusuhi dan juga memusuhi manusia yang berdosa ini, murkanya surut, kegeramannya pun reda. Dan oleh pengorbanan Kristus itu, di dalam Roma pasal yang ke-5 saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal 5 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Kita bukan saja diperdamaikan, tapi kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Inilah karya Kristus, di mana Dia telah memberikan dirinya sebagai korban perdamaian. Sehingga Kristus ketika bangkit, Dia memberikan berita yang besar bagi murid dan seluruh umatnya, bahkan seluruh dunia, bahwa perdamaian antara Allah dengan manusia sekarang telah dipulihkan kembali.
melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah saudara, anugerah yang kita terima ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita perhatikan kembali kepada Yohanes pasal 20. Perhatikan ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini hal yang ketiga yang penting buat kita di dalam perikop ini. Yesus mengembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, Rasul Yohanes dengan menuliskan kisah ini mengingat kembali ketika Allah meniupkan napas hidup ke atas debu tanah, yaitu manusia Adam yang diciptakan dari tanah, dari debu tanah, yang belum hidup, tapi sudah terbentuk manusia. Ketika Allah meniupkan napas hidup kepada tanah liat ini, yaitu sudah berbentuk manusia. Di sana dikatakan, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Ada kehidupan. Ini gambaran yang pertama tentang Yesus menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Gambaran yang kedua, Yehezkiel pasal 37 ayat 9 berkata demikian. Maka firman-Nya kepadaku, kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai manusia, dengan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saudara, Nabi Yehezkiel di dalam satu lembah kematian, di mana di situ tumpukan yang tinggi tulang-tulang tentara Israel. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Yehezkiel untuk bernubuat supaya napas hidup itu datang dari keempat penjuru angin. Maka napas hidup itu datang seperti angin ditiupkan, dan tulang-tulang kering itu mulai ada dagingnya, mulai ada ototnya, mulai ada kulitnya, dan dia hidup, bangkit menjadi pasukan yang hidup. Jadi apa artinya Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah rohmu. Pada saat itu roh itu dihembuskan, maka sejak itulah kehidupan baru diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada gereja, diberikan kepada saudara dan kepada saya. Itulah yang kita sebut dilahirkan baru. Dan sejak itu, khususnya ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, semua orang yang percaya menerima hidup baru, dilahirkan baru. Manusia yang sudah berdosa, yang sudah mati menuju maut karena dosa, sekarang oleh roh itu diberikan hidup yang baru. Roh dikatakan di dalam Yohanes pasal 16. Roh itu datang, dia akan menyertai engkau
dan akan mendiami engkau. Roh itulah sebagai tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Dan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh bekerja di dalam diri kita. Dan hasilnya adalah buah Roh itu sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan inilah sifat-sifat baru. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dianugerahkan Allah. Khususnya kita bisa membangun perdamaian. Baik dalam keluarga, dalam hubungan kita, pasangan kita, di dalam hubungan kita di gereja, maupun di tempat di mana Tuhan tempatkan kita bekerja, berkarya, di kantor atau di perusahaan di mana Tuhan tetapkan. Roh ini bekerja dan dialah melahirkan sifat-sifat baru, dan inilah kekuatan kita. Jadi ketika Kristus mendamaikan kita oleh pengorbanannya, dan dia membuka pintu kita masuk dalam kasih karunia-Nya, Allah tidak berhenti sampai di situ. Tapi Yesus datang memberitakan damai sejahtera, dan dia menghembusi murid-Nya, menghembusi gereja, menghembusi saudara dan saya dengan Roh-Nya, dan sejak itu kita mengalami hidup yang baru, hidup yang dilahirkan baru. Jadi saudara, apa itu perdamaian? Perdamaian Kristus yang kita implementasikan dalam kehidupan nyata adalah penyerahan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Adalah kemauan kita untuk menguasai diri kita. Dan kita belajar rendah hati kepada Allah di dalam Roh Kudus. Supaya buah Roh itu tampil. Dan buah itu, kasih itu, kesabaran itu akan mengikat kita. Kasih yang mengikat kita dan menyempurnakan hubungan kita. Inilah panggilan kita semua. Inilah yang Yesus doakan di dalam Yohanes 17. Kiranya mereka bersatu. Ya Bapa, kiranya mereka bersatu. Ya Bapa, kiranya mereka bersatu. Inilah doa Yesus. Dan Yesus sendiri mewujudkannya. Dan sekarang ini Roh Kudus bersama kita. Berkarya untuk menjadikan kita satu. Dan sejak itu terbentuklah gereja. Dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Dibentuk menjadi satu tubuh Kristus. Dan mereka disebut keluarga Allah. Dan inilah yang Yesus doakan dan kita imati. Tugas kita adalah mari kita pelihara perdamaian kita di sini. Sehingga Allah akan bekerja lebih besar. Tanpa perdamaian, apapun yang kita kerjakan, baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik di dalam gereja, dimanapun, kita merasakan semua itu akan sia-sia tanpa ada perdamaian. Dan kita bersyukur Allah telah melakukan itu dan kita memeliharanya. Jadi bagaimana memelihara perdamaian adalah tugas kita setiap hari. Tugas itu dimulai dari kita sendiri untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Biarlah Roh Allah memimpin kita dan kita mulai melangkah mengasihi dengan sabar, dengan lemah lembut kepada orang di sekitar kita. Dan yang keempat saudara, ayat 21 saya tadi sudah bacakan. Saya bacakan sekali lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang keempat, kita bukan hanya menerima berkat, berdamai dengan Allah,
diberikan hidup baru, diberikan jalan kepada kasih karunia. Tapi yang keempat adalah tugas kita membawa perdamaian, sehingga kita disebut duta-duta perdamaian. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Inilah panggilan kita semua. Siapapun kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima kasih karunia perdamaian dan Roh Kudus, sehingga kita menerima hidup baru. Di dalam pundak kita, amanat mandat Allah ini, kita supaya membawa perdamaian ini dan mendamaikan orang kepada Allah. Inilah tugas kita. Saudara, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, berdoalah kepada Tuhan, supaya masa waktu yang sangat berharga ini, dalam usia kita, seberapapun usia kita, ini adalah waktunya untuk kita membawa perdamaian. Terlebih kepada keluarga kita, sanak pemilih kita, atau anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus, marilah kita dengan berani bawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur dalam masa COVID, saya sedang membimbing 2 orang bapak, anggota dari keluarga pihak semu istri saya. Dan saya membimbing, dan saya mengatakan sesuatu yang saya katakan mungkin pernah mendengar tentang orang Kristen dan menyaksikan. Tapi saya akan menjelaskan tentang kekristenan yang sesungguhnya, yang murni dari pengajaran Alkitab. Saudara sekalian, saya jelaskan mereka tentang Injil itu, dan saya bimbing. Sejak saya bimbing, dan saya bahkan memberikan ayat-ayat yang begitu keras, khususnya di dalam Keluaran 20 tentang jangan kita menyembah berhala. Saya berdoa untuk memberikan ayat-ayat yang begitu tegas dari Tuhan. Dan saya berpikir begini, kalau mereka menolak, pasti mereka tidak akan lagi meresponi saya. Tapi puji Tuhan saudara, hingga hari ini setiap hari, mereka selalu minta lagi dan minta lagi. Jadi setiap hari saya melayani 2 orang, membimbing mereka, percaya Kristus, hidup di dalam Kristus, dan mulai memperhatikan keluarga mereka, agar dia menjadi agen perdamaian bagi keluarganya. Kiranya di dalam masa-masa sukacita ini, di mana Kristus bangkit, pertama, kita bersyukur karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kedua, kita sudah dibukakan jalan kepada kasih karunia Allah, dan kita berbangga karena kita punya pengharapan kemuliaan kekal. Dan yang keempat, kita diberikan hidup baru oleh Roh yang telah dihembuskan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita meresponi akan panggilan Kristus, memperdamaikan saudara-saudara kita, relasi kita kepada Kristus, supaya dia pun boleh hidup berdamai dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, membuka jalan masuk kepada kasih karunia-Mu, dan kami boleh bermegah di dalam kasih karunia ini. Bukan sampai di situ saja, tapi Engkau menghembuskan kami dengan Roh Kudus, dan ketika kami menerima Roh, terlebih ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pantekosta, maka sejak itu setiap orang yang percaya
menerima hidup baru, dilahirkan baru sebagai anak Allah. Dan di dalam diri kami memiliki karakter, potensi, kekuatan dari Allah itu sendiri untuk kami membangun persaudaraan, membangun perdamaian, mulai dari keluarga kami, di dalam gereja, dan juga tempat di mana kami bekerja. Dan biarlah kami dengan anugerah ini kami boleh memberitakan Injil-Mu, membawa orang berdamai dengan Allah, selagi Engkau masih memberi kesempatan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, biarlah di tengah pandemi ini, mereka tidak lagi memikirkan selalu pandemi atau COVID-19, tapi mereka memandang kepada salib, di mana seluruh kekayaan Allah, seluruh jaminan Allah telah diberikan di dalam iman kepada Kristus. Kuatkan kami dan biarlah kami lebih semangat, terlebih memikirkan orang lain, memberitakan Injil, dan mengajak mereka hidup berdamai dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah ketika Dia memberikan anaknya Yesus Kristus memperdamaikan dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita pun demikian. Kita berupaya hidup di dalam perdamaian, sehati, sepikir, sehingga orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari bersama-sama kita katakan, satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biarkan Aku jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir, biarkan Aku jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jemaat, mari kita berdoa.
Bapa di surga, di hari Paskah ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh mengingat kembali kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan. Kami mendoakan supaya di tengah-tengah di saat ini, dunia dan semua manusia tetap diberi pengharapan. Oleh karena Tuhan adalah pencipta kami, terlebih pada hari ini Engkau bangkit, ya Tuhan, kami ingat Engkau bangkit. Tuhan kiranya memberkati dunia ini di dalam pergumulan dan perjuangan menemukan vaksin yang tepat dan terus-menerus memperbaiki vaksin itu. Kami berdoa untuk secara global Tuhan memberkati, ya Tuhan. Sehingga usaha manusia yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh perkenanan Tuhan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi semua manusia. Tuhan, Engkau yang membukakan jalan, membukakan pintu keluar daripada kesulitan pandemi ini. Demikian juga untuk bangsa negara kami, Indonesia ini, Tuhan memberkati proses vaksinasi. Supaya program vaksinasi ini juga berjalan dengan sempurna dan berhasil, dan semua orang yang telah, baik yang lanjut usia maupun nanti sampai yang terkecil pun, Tuhan Engkau menjauhkan dari bahaya efek samping ataupun kelalaian, keteledoran. Tuhan Engkau memberkatinya. Berkati juga anak-anak-Mu, ya Tuhan, supaya Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan hidup bagi mereka yang mengalami sakit penyakit maupun bagi mereka yang mengalami kesusahan, terlebih-lebih akibat daripada kondisi pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk gelombang perubahan perasaan manusia, baik yang terjadi di dunia maupun di bangsa kami ini. Kami berdoa supaya tidak ada perpecahan, ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada kesatuan. Kami berdoa supaya terorisme maupun rasisme tidak terjadi, ya Tuhan. Dan dapat tertangani dengan baik oleh anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Kami diciptakan sebagai gambar Allah yang walaupun sudah rusak, tetapi oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus kami menjadi ciptaan baru. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami maupun dunia ini menjauhkan dari bahaya terorisme dan rasisme. Ya Tuhan, kasihanilah. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang juga pada hari ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau menghampiri kami semua, masing-masing di rumah kami, dengan pergumulan kami satu persatu. Tuhan, Engkau mendengarkan dan menjamah, melawat anak-anak-Mu dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan membawa persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Berikanlah dengan penuh sukacita, jangan berikan dengan penuh terpaksa. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Guru Injil Dea akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur karena di Paskah ini Bapak kami kembali boleh menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati firman Tuhan yang telah berbicara kepada setiap kami. Hari ini kami tidak hanya ingin menjadi pendengar, kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh memberikan apa yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan.
Kami menyerahkan persembahan yang akan kami berikan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola setiap persembahan ini. Biarlah apapun yang akan dikelola boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur di hati. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kita memuji Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu itu besar bagi kami semua. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur sekali lagi dengan dapatkan ku balas, kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Allah Bapa yang telah memberikan putranya Yesus Kristus mati di tiang kayu salib Golgota. Roh Kudus yang diutus Yesus Kristus untuk menyertai dan mendampingi orang percaya. Bagi Allah Tritunggal, biarlah kita kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Roh Kudus.
Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Biarlah Allah Tritunggal dengan limpahnya mencurahkan berkat-Nya ke atas rumah tangga saudara, anak-anak dan pendidikannya, pekerjaan dan usaha saudara. Biarlah sukacita dan kuasa kebangkitan Yesus menaungi saudara-saudara semua. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah.